Versa ini mengalami ngebul ya, asap yang banyak dan bunyi kelotok-kelotok di bagian kop. Jadi kita akan menurunkan mesin ini ya, membuka baut ini dan baut dudukan mesinnya ya. Facebook. Radiatornya kita turunkan ya, lepas, lalu kompusinya harus dilepas ya, lepas begini saja ya. Turunkan mesin sendiri begini harus dialas balok begini ya. Kemudian jadi tinggal dibeginikan saja seperti itu ya. Sebelum kita melakukan pembongkaran bagian sini, sebelum kita melakukan pembongkaran seluruh, kita bersihkan dulu ininya ya, supaya kotoran-kotoran ini tidak masuk mesin ya. Kita melakukan pembersihan bagian ini sebentar. Di sini ya. Jangan ya kakak ya. Baik. Satu, dua, tiga. Jadi penyebab kelotok-kelotok dari motor Sibir ini ya, ada di sini ya. Ini goyang begini ya. Ini bagian intaknya ya, bagian bensin masuk di sini. Bagian sininya sudah kalah ini ya, seperti ini. Dia goyang-goyang begini. Sebentar sebelah sininya masih bagus ya. Di sebelah sininya masih bagus. Tetapi di sininya yang kalah ya. Nanti kita akan memotong di sininya, kemudian kita akan nanti amplas di sebelah sininya. Kemudian juga ini sebelah bawah ini sudah kalah juga ini ya, pelatu klepnya. Nanti kita buka satu-satu ya. Kita buka dulu bagian ininya ya.
Jadi yang kalah itu bagian sininya ya, seperti ini modelnya. Nanti kita akan melakukan amplas bawah sininya, tapi ini dipotong dulu, potong bagi dua begini. Nanti kita amplas begini. Coba yang berhenti ini. Kita buka juga bagian sebelahnya ya. Sangat berat. Berhenti, sendiri. Itu. Ini penyebabnya karena kehabisan oli ini ya. Nanti juga ini kita akan amplas ya. Bagian sebelah sininya kita amplas halus. Ini juga kita nanti akan amplas ya. Ini penyebabnya di sini ya. Ini juga rusak ini ya. Ini apa gimana? Oke. Kunci seperti begini ya. Ini sudah agak gores ini ya. Seperti ini modelnya, tapi sebelah sini belum kalah ya. Ini pengaruhnya sedikit sekali ya, tapi ini masih bisa dipakai nih. Bunyi kelotok-kelotoknya tadi itu bagian sini ya. Kita mengeluarkan bagian ini ya, taruh di kertas seperti ini. Seperti ini. Kemudian dilipat ya. Dilipat. Ditulis ini ya. Terus begini. Terus keluar ya. Terus X begini ya. Amplas karena ini melakukan pergantian sama seher sekaligus. Ini akibat karena kehabisan oli ini ya. Nanti kita akan mengeluarkan ini sekaligus akan mengganti pistonnya ya. Penyebab kelotok-kelotok dari motor CBR ya, ini karena goyang seperti ini ya. Goyang seperti ini, tapi sebelah sininya tidak ya. Nanti kita akan mengamplas bagian ininya ya. Kita akan memotong ini, lalu kita akan mengamplas ini ya, supaya jangan goyang-goyang begini ya. Ini sebenarnya bisa diganti saja ya. Ini karena di tempat kami ini belum ada dan harus melakukan pemesanan secara online. Terpaksa kita akan mengamplas ininya ya. Ini disebabkan karena terlambat ganti oli ya, atau juga bisa disebabkan karena tersumbat oli di sebelah sini ya. Ini motor CBR LED juga nih, tersumbat oli sebelah sini ya. Ini menyebabkan kemakan bagian sininya ya. Nanti kita buka di sini. Kayak begini. Nanti kita akan mengamplas ini ya. Kita akan memotong ini, mengamplas juga sebelah sininya ya. Buka ini, lalu kita akan memotong ini pakai gerinda ya.
Tadi ini yang kalah ya. Memotong ini tidak boleh salah ya, di tengah-tengah sini ya. Ini untuk kancing kopnya ya. Kita memotong. Lalu kita akan mengamplas ini di tempat yang rata ya. Begini ya. Jangan lupa diukur. Ini lagi sedikit ya. Jadi untuk menghaluskan ini saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan gemuk sekir begini yang halus ya. Lalu nanti kita putar-putar ya. Jangan lupa ini di kancing dulu ya. Sampai nanti halus ya. Karena ini juga tergores, takutnya nanti kalau langsung pasang dia akan termakan lagi ya. Ini kita kancing lagi, kancing kuat.
lepaskan dulu. Kita memeriksa apakah sudah halus atau belum ya. Ini dibersihkan ya, dibersihkan pakai kain, kemudian dikain lagi. Kalau misalnya belum halus, kita akan melakukan proses penyekiran lagi ya, menggunakan ini tadi ya. Taruh lagi ini di sini ya, sampai benar-benar halus ya. Bisa juga menggunakan rantai keteng ya, dibuat seperti ini sampai dia halus ya. Selanjutnya kita membuka ini dan membersihkan ya. Kita lihat apakah ini sudah halus. Kalau sudah halus kita hentikan, dan kita akan membersihkan ini juga ya. Kita bersihkan ini juga. Ini nampaknya sudah halus ya. Ini jangan lupa nanti ditiup pakai angin kompresor ya, karena sisa gemuknya skir masuk di sini ya, di lubang ini ya. Cara tiupnya dari sini ya, supaya dia keluar ya. Cara peniupannya dari sini tiup ke sini. Lalu ini juga harus dibersihkan menggunakan bensin ya. Demikian juga yang ini ya. Kita akan melakukan pengetesan kembali ya, apakah ini sudah tidak longgar atau tidak ya. Ini ya, nanti kita langsung akan memasang kembali ini ya. Kalau misalnya dia sesak, kita akan skir lagi nih ya, seperti itu ya. Dia tidak longgar lagi sudah nih, seperti itu ya. Ini penyebabnya motor ini mengalami klotok-klotok ya. Jangan lupa ini ditiup pakai kompresor ya. Kemudian ini kita tiup ya. Tiup di sini. Di sininya kita tutup ya, tiup begini.
kain. Di sini juga kita lap. Di sini juga kita lap. Kita taruh oli di sini sedikit, di sini juga. Kita taruh begini ya. Goyang begini. Lalu kita akan mengancing ini ya. Kita kancing kuat-kuat ya. Setelah kita melakukan kancing kuat-kuat, kita mencoba mengangkat begini ya. Angkat begini, kemudian kita muter-muter begini ya. Kalau sudah aman, ini sudah longgar ya. Tidak boleh sesak ya. Tidak boleh sesak. Dan tidak boleh goyang-goyang ke atas ke bawah begini lagi nih, ketika angkat begini ya. Berarti ini sudah aman ini. Sebelum kita memasang nokenasnya ya, kita mencari topnya dulu ya, titik mati atas di bagian kerukas ya, atau di magnet. Di bagian magnet itu ada tulisan T seperti ini. Sorot. Seperti ini ya. Ada garis di luar, harus lurus dengan di dalam ya. Ada tulisan T. Kemudian kita melakukan pemasangan nokenasnya. Nokenas ini ada dua ya. Di sini ada tulisan IN. Ini untuk di sebelah karburator ya, bagian bensin masuk ya. Cara pemasangannya begini ya. Pemasangannya begini. Di sini ada dua tulisan ya. Ada tulisan IN dan X. Yang tulisan IN itu harus di sini ya, X di sini. Kemudian garis ini harus lurus dengan ini ya. Ini harus lurus begini ya. Lurus, ini lurus. Ini harus lurus begini ya. Lurus. Lalu kita memasang yang sebelahnya. Jangan lupa ini dibersihkan pakai bensin ya. Di sini ada tulisan X. Kita masangnya begini ya. Masangnya begini. Cara pasangnya begini ya. Pasangnya begini. Kita harus posisikan ini nanti lurus ya, begini. Salah ya. Jadi bagian noken bagian exhaustnya juga ini harus lurus di sini ya. Ada dua bacaan juga di sini. Bagian X di sini, bagian in di sini ya. Jadi garis ini harus sejajar dengan ini ya. Begitu juga ininya harus sejajar dengan ini ya. Lalu kita harus menghitung ini ya. Di sini harus ada dari titik ini sampai ke sini harus ada 16 mata. Harus ada 16 mata ya. Nanti kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi seperti itu untuk mencari tanda top motor CBR ya, atau titik mati atas di bagian kerukas dan bagian nokenas untuk motor CBR ya. Selanjutnya nanti kita akan memasang ini ya, memasang ini, begitu juga sebelahnya. Tapi terlebih dahulu kita harus taruh oli dulu ya, taruh oli begini, begitu juga sininya ya. Ini kita pasang. Selanjutnya kita kembali tunggu.
Mau pakai oli kotor dia. Selanjutnya kita pasang ininya ya. Pasang dia punya stud kamrat ya. Stud kamrat ini stud kamrat variasin ya, modelnya seperti ini. Coba kita putar. Hidupkan motor ini ya. Kita bersihkan filter oli terlebih dahulu ya, supaya lokenasnya juga tidak rusak seperti sebelumnya ya. Kita nanti akan membuka ini untuk membersihkan filter olinya ya. Jadi jangan lupa ini dibersihkan ya. Bagian filter ini harus dibersihkan, kita tiup ya. Siapa tahu di sini ada terjadi kekotoran juga ya. Tiup begini. Ini bersihkan juga ya. Kita mencoba untuk mengecek apakah olinya lancar naik ya, dan kita akan melihat perbedaannya bunyinya sebentar ya. Jadi begini ya, olinya sudah naik ya. Setiap kali pergantian seher, olinya juga harus dilihat apakah dia naik ya. Ini sudah naik ya, kita matikan. Memasang penutup kopnya ya. Bukan ya. Jadi ini sudah halus ya. Belakangnya juga sudah tidak berasap lagi. Jadi seperti itu cara-cara untuk menghilangkan bunyi kelotok-kelotok pada kop dan knalpot yang berasap ya.